Melalui pujian ini Tuhan, kami ingin mengatakan kepada Engkau bahwa kami lemah dan terbatas. Kami membutuhkan Engkau setiap jam, setiap waktu. Karena itu Tuhan, bimbinglah kami, tuntunlah kami untuk terus berjalan pada jalan yang Engkau mau dan melakukan apa yang Tuhan mau dan berpikir seperti yang Engkau pikirkan Tuhan. Sehingga kami boleh menyatakan kemuliaan Tuhan dimanapun kami boleh ditempatkan. Kami menyerahkan sebentar, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan tolong, Allah Roh Kudus bekerja dan membukakan pikiran kami. Sehingga kami boleh mengerti, kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Berkatilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur di pagi ini kita boleh kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya adalah ketika aku tidak berdoa. Oke. Kita akan melihat di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang kedua. Yakobus pasal 4 ayat yang kedua, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita membaca kalimat ketika aku tidak berdoa atau aku tidak berdoa, apa yang terbersit di dalam pikiran kita akan kalimat ini? Ketika aku tidak berdoa atau aku tidak berdoa, apa yang terbersit? Mungkin kau akan katakan, oh dia itu enggak tahu cara berdoa, makanya dia tidak berdoa, ya. Atau mungkin kau juga katakan seperti ini, kondisi hatinya lagi tidak bagus, makanya dia tidak berdoa, ya. Lagi banyak masalah caknya tuh ya. Terus bisa juga kau katakan, oh mungkin dia tidak mau merepoti Tuhan, karena ini masalah kecil. Mungkin yang masalah besar baru dia cari Tuhan. Kalau yang kecil-kecil kayak gini, dia nggak perlu berdoa, ya. Atau engkau katakan, dia kurang atau tidak percaya kepada kuasa Tuhan, makanya dia tidak berdoa, ya. Atau bisa jadi engkau katakan bahwa, dia bisa jalan sendiri itu tanpa Tuhan. Lihat, dia aja nggak berdoa, karena dia pikir aku nggak perlu berdoa. Wah, ya. Atau kita bisa ngomong begini, dia itu mengandalkan usaha dan kemampuan diri sendiri, dia nggak ngandalin Tuhan. Nah, ada berbagai macam penafsiran tentang pada waktu kita melihat ketika aku tidak berdoa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, Yakobus mengatakan bahwa karena kamu tidak berdoa, kamu tidak memperoleh apa-apa. Karena kamu tidak berdoa, maka kamu tidak memperoleh apa-apa. Nah saudaraku, Yakobus pasal 4 ayat yang kedua ini merupakan lanjutan dari ayat yang pertama. Kalau kita melihat LAI mengatakan bahwa itu hawa nafsu dan pertengkaran itu terjadi, ya. Dikatakan hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Terus lalu Yakobus mengatakan, dari manakah datangnya perkelahian dan pertengkaran yang terjadi ini? Okay. Nah ini merupakan lanjutan dari ayat yang sebelumnya. Terus dikatakan bahwa lalu Yakobus mengatakan di dalam ayat yang pertamanya ini, kalau aku lihat ini ya, kalian bertengkar, berkelahi seperti ini, bukan cuma di luarnya, tidak senang ya, benci atau gimana. Lalu sebagai seorang dokter, Yakobus bukan hanya melihat gejala luar, tapi dia mencari akar masalah. Akar penyakit yang terjadi, yaitu karena hawa nafsu, keinginan duniawi, iri hati.
Hawa nafsu, keinginan duniawi, iri hati, itu yang bercokol di dalam kehidupan jemaat pada waktu itu. Sehingga Yakobus merasa perlu untuk menegur dan menasehati jemaat yang sedang bersengketa dan maunya cari gara-gara. Karena hawa nafsu, keinginan duniawi dan iri hati, yaitu manusia lamanya yang masih bercokol dengan kuat, sehingga dia ingin apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, apa yang dia mau, itu yang seharusnya dia dapat. Saudaraku yang terkasih, mari kita melihat ini. Gambar apa? Singa. Ya, ada 2 singa di sini digambarkan ya. Oke. Nah, ada seorang kakek bijak ya. Dia menasihati cucunya. Kenapa? Karena cucunya lagi marah. Cucunya iri hati ya kepada temannya. Lalu sang kakek ini ngomong, "Nak, di dalam diri setiap orang itu ada 2 ekor singa." Oke, berarti di dalam dirimu juga ada, dalam diriku juga ada. Ada 2 ekor singa. Yang pertama itu adalah singa yang bernama ego. Nah, singa ego ini, kakek itu ngomong ya sama cucunya. Dia itu lapar akan kuasa, pengennya dihormati, pengennya dia yang didengar, dan pengennya apa yang dia rencanakan itu yang dilaksanakan. Dan singa ego ini ngotot mementingkan dirinya sendiri. Ya. Terus yang satu lagi apa itu kek? Satu lagi itu adalah singa kasih. Singa kasih ini adalah singa yang lapar akan pengampunan. Dia terus menebarkan kedamaian dimanapun dia berada. Dan dia selalu menaburkan kebaikan, menolong orang lain. Maunya dia peace, damai, tenang ya. Nah ini, jadi di dalam dirimu nak, ini ada singa ego dan singa kasih. Nah, 2 singa ini selalu berperang di dalam dirimu setiap hari. Waktu engkau mengambil keputusan, waktu engkau melihat peristiwa yang terjadi ya, waktu hal-hal yang tidak menyenangkan itu terjadi di dalam hidupmu. Nah, 2 singa ini berperang di dalam dirimu. Lalu kakek itu ngomong, menurut kamu singa mana yang menang? Lalu cucunya nanya, kek, singa mana kek yang menang kek? Nah, cucuku, singa yang engkau beri makan setiap hari, itu singa yang akan menang. Pada waktu engkau memberikan makan kepada singa ego dengan ketidakpuasanmu ya, dengan gila hormatmu, dengan hal-hal duniawimu yang ingin engkau capai, yang engkau ingin itu, maka singa ego ini akan menguasai hati dan pikiranmu. Dan hal-hal yang buruk itu pasti akan terjadi dan dia pasti akan menggunakan cara-cara yang tidak benar. Tapi pada waktu singa kasih yang engkau beri makan setiap hari, engkau dekat dengan Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, engkau cari Tuhan di dalam hidupmu, maka singa kasih ini yang akan menguasai hati dan pikiranmu. Dan setiap keputusan yang akan lahir dari dirimu itu dari kebenaran firman Tuhan yang engkau renungkan dan engkau gauli. Saudaraku yang terkasih, kondisi singa ego dan singa kasih ini terjadi di dalam jemaat Yakobus. Ya, di dalam jemaat orang percaya pada awal mulanya. Dan dikatakan bahwa kondisi ini sehingga Rasul Yakobus itu menghardik, menegur mereka.
Kamu nggak perlu cari alasan sengketa ini lahir dari hal-hal luar. Tapi kamu harus introspeksi diri. Sebenarnya sengketa itu lahirnya dari dalam hatimu. Jadi Rasul Yakobus ingin mengatakan bahwa hawa nafsumu, keinginan duniawimu, iri hatimu itu yang begitu mencokol. Keinginan berdosa itu yang mencokol. Engkau memikirkan dirimu sendiri, kepentingan aku sendiri yang diutamakan, maunya aku sendiri, sehingga itu yang bergema, ya. Konflik internal ini berasal dari hati, saudaraku. Sehingga hawa nafsu, keinginan duniawi, ya, membunuh karakter, membenci, iri hati, bertengkar, berkelahi, lalu gosip. Ini yang terjadi waktu hatimu itu jahat, hatimu itu gelap. Hatimu itu tidak ada Tuhan di dalamnya. Dan engkau, dikatakan oleh Yakobus, tidak pernah berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan. Sehingga engkau tidak mendapatkan apa-apa. Yang ada adalah kehancuran demi kehancuran. Rasul Yakobus mengatakan bahwa pentingnya doa di dalam kehidupan orang percaya. Doa itu bukan hanya sekedar saya bangun tidur saya doa, malam saya tidur saya doa, lalu makan saya doa. Hari Rabu saya datang kebaktian doa, hari Sabtu saya datang doa pagi. Bukan seperti itu. Doa itu adalah sebuah jalinan relasi yang engkau nikmati bersama dengan Tuhan setiap waktu. Bagaimana engkau sadar bahwa engkau adalah pencipta Tuhan dan aku adalah ciptaan. Aku lemah, aku butuh kekuatan yang daripada Tuhan. Sehingga jikalau setiap hari engkau tahu bahwa ada masalah kecil, engkau datang kepada Tuhan. Ada masalah yang terjadi, engkau datang kepada Tuhan. Engkau cari Tuhan, Tuhan ini bagaimana solusinya. Maka engkau memberikan makan kepada singa kasih. Bukan singa egomu yang keluar dan diperlihatkan. Tetapi jikalau engkau tidak berdoa, engkau tidak memohon, engkau tidak minta tolong sama Tuhan. Rasul Yakobus mengatakan berarti engkau mengandalkan kekuatan dirimu sendiri. Engkau mengandalkan kepandaian dirimu sendiri. Engkau mengandalkan segala sesuatu yang ada di dalam dirimu sendiri. Engkau terlalu ego. Engkau terlalu ego. Itu berarti menunjukkan bahwa engkau belum kenal Allah. Engkau belum bertumbuh. Saudaraku yang terkasih, mengingini sesuatu, tidak memperoleh, lalu membunuh, membenci. Maksudnya adalah engkau iri hati, engkau tidak mencapai tujuanmu, lalu engkau bertengkar dan berkelahi. Bukankah fenomena ini sering terjadi? Mungkin di keluarga sering bertengkar, berkelahi, hanya karena mementingkan ego. Saya benar kok, pandangan saya yang benar, belum tentu. Lalu kita mempertahankannya, kita berjuang. Pokoknya kamu dengar saya ya, waduh, ngeri banget. Mau beli barang, gak boleh, kamu harus ini. Waduh, bukannya, Pak, boleh atau enggak gitu. Kalau kita dikasih rasa damai, kita tenang, dan kita hitung-hitung keuangan kita, oke, baru kita beli ya. Saudaraku, mengingini sesuatu tidak memperolehnya, lalu membunuh, membenci, iri hati, tidak mencapai tujuan, engkau bertengkar. Konflik bukan hanya terjadi di keluarga, tapi juga konflik terjadi di gereja, di mana-mana, di organisasi, di tempat kita kerja. Kalau setiap hari sekali lagi dikatakan singa ego yang kita kasih makan, kesombongan kita, pride. Merasa bahwa aku pimpinan lu apa bawahan, dengar gua ya, wow, gitu ya. Oh ya, kita merasa bahwa kita punya ide cemerlang. Ini yang benar, ngotot-ngototan. Itu berarti kita sedang menghancurkan diri kita dan komunitas kita, dan kita memalukan Tuhan. Keinginan itu berasal dari kata epi dan tumos, yang artinya
mendambakan, mengejar dengan penuh nafsu, sehingga melakukan cara-cara yang tidak benar untuk mendapatkannya. Mengingini dengan obsesi. Keinginan itu adalah dorongan hati yang tidak pernah puas, yang bila tidak dikendalikan akan menghancurkan jiwa. Jadi singa ego kita itu harus dikendalikan, saudaraku. Dikendalikan dengan kebenaran firman Tuhan. Dikendalikan dengan penyerahan kepada Tuhan, yaitu doa. Kata membunuh berasal dari kata poneute yang artinya membunuh. Jadi dalam ayat yang Yakobus tuliskan di sini itu artinya adalah membenci atau menggunakan kata-kata verbal untuk menjatuhkan dan membunuh karakter seseorang. Ya, baik itu gosip, fitnah, murahan ya atau apapun itu, sehingga membuat orang itu menjadi terpuruk dan orang itu mungkin melakukan suicide atau apapun. Ya. Dan kata iri hati dari kata jealous yang artinya panas, mendidih, berapi-api ya. Berarti adanya sebuah keinginan yang membara, kecemburuan yang mendalam disertai kemarahan dan kebencian. Atau sebuah kompetisi. Nah, iri hati itu Yakobus mengatakan ada yang positif dan ada yang negatif. Dikatakan positif, misalnya saya iri dengan teman saya, kok dia bisa ranking 1 ya? Kenapa aku enggak ya? Padahal Tuhan kasih waktu 24 jam yang sama gitu ya. Terus lalu aku berusaha untuk cari tahu, kenapa dia bisa ranking 1, kenapa aku enggak. Lalu aku menyemangati diriku, nah itu baik. Tapi Rasul Yakobus mengatakan di dalam konteks pasal 4 ayat 2 ini itu negatif. Yaitu bukan hanya kagum akan keberhasilan seseorang, tetapi terbakar rasa tidak rela atas apa yang dimiliki oleh orang tersebut. Dia enggak rela. Karena dia berpikir harusnya aku, bukan dia, bukan dia. Harusnya aku. Ya, sehingga melahirkan amarah, persaingan dan kebencian. Keinginan, aku harus punya itu. Iri hati, mengapa bukan aku yang mendapatkannya? Melahirkan gosip, pertengkaran, perselisihan, bahkan pembunuhan karakter. Saudaraku, Yakobus mengatakan ini adalah hal yang serius. Sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, sebagai orang percaya yang sudah mendapatkan anugerah Tuhan, dikasihi oleh Tuhan, jikalau keinginan yang berdosa ini tetap bercokol di dalam hatimu, maka engkau harus membereskannya di hadapan Tuhan. Karena itu sangat mengganggu dan sangat merusak. Ya, dengan sadar Rasul Yakobus ingin mengatakan bahwa engkau datang kepada Tuhan, engkau berlutut menyerahkan hidupmu dan katakan kepada Tuhan apa yang engkau rasakan. Minta Tuhan tolong, minta Tuhan bersihkan, minta Tuhan sucikan sehingga engkau bisa menjalani hidup dengan sukacita. Kalau dosa keinginan tersebut, hal-hal duniawi yang kau inginkan, iri hati dan sebagainya, itu sangat merusak sukacitamu. Engkau tidak bisa free will, merasa bebas sebagai anak Tuhan, dan engkau sangat terkekang, terkukung pikiranmu dengan hal-hal yang berdosa itu. Dan hidupmu itu pasti setiap hari engkau akan merasakan sengsara. Kenapa? Karena itu yang engkau kasih makan. Saudaraku, R.C. Sproul di dalam bukunya, dia adalah seorang teolog dan hamba Tuhan yang sudah meninggal ya. Di dalam bukunya Essential Truth Christian Faith, dia mengatakan bahwa manusia lebih mengandalkan diri sendiri. Manusia yang berdosa lebih mengandalkan diri sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Sehingga mengabaikan doa. Maksudnya adalah
Manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, manusia yang berdosa itu selalu memikirkan tentang dirinya sendiri, egonya dia, pride-nya dia, untuk kemuliaan diri sendiri. Dan dia merasa bahwa dia mampu melakukan segala sesuatu tanpa Tuhan. Padahal dia lupa, dia itu adalah seorang ciptaan yang dicipta oleh Tuhan Sang Pencipta. Jikalau kita kurang sadar diri dan kita merasa bahwa kita kuat, kita mampu, kita bisa hidup tanpa Tuhan, itu adalah sebuah kesalahan yang besar. Itu berarti kita lupa diri. R.C. Sproul mengatakan, orang yang seperti ini, yang lupa diri, lupa siapa dirinya, lupa siapa Tuhannya, sering mengabaikan doa. Dia jarang untuk mencari Tuhan. Dia jarang untuk berelasi dengan Tuhan, bercakap-cakap. Bagi dia, mengambil waktu untuk berdoa, itu adalah takes time. Bagi dia, berdoa berlutut untuk ngobrol, bercakap-cakap, mendengar suara Tuhan, itu adalah makan waktu. Karena yang dia pikirkan adalah, hari ini proposal saya yang ini harus bisa terjadi. Yang saya mau harus terjadi. Dia lupa bahwa Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Tahukah Anda bahwa tidak berdoa itu berarti Anda tidak memperlakukan Allah sebagai Allah. Ya, ingat ya Bapak Ibu ya. Kalau di dalam kehidupanmu sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, ahli waris Tuhan, engkau yang mengatakan bahwa Tuhan aku mencintaimu, tetapi di dalam kehidupanmu kalau kita tanyakan, apakah engkau setiap hari berelasi dengan Tuhan? Oh tidak, berarti engkau tidak memperlakukan Allah sebagai Allah. Dan engkau menganggap dirimu adalah Allah. Kalau engkau menganggap Allah sebagai Allah, seharusnya engkau bergantung kepada Allah. Engkau cari Allah, engkau bersandar kepada Allah. Dan terus menerus engkau mau dekat dan intim dengan Allah, tidak mau jauh-jauh. Karena engkau tahu, engkau kurang hikmat, minta hikmat sama Allah. Ya, tidak berdoa itu berarti sebuah dosa terhadap kemuliaannya. Kenapa? Karena engkau mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, berdosa terhadap kemuliaan Allah karena engkau mencuri kemuliaan Tuhan. Engkau menganggap semuanya ini karena aku yang hebat, aku yang bisa, aku yang mampu. Dan Tuhan engkau singkirkan jauh-jauh, pius. Engkau curi kemuliaan itu. Saudaraku, tidak berdoa, itu berarti engkau menutup saluran berkat yang dari Allah. Harusnya Allah ngomong, hari ini aku mau turunkan berkat atas usahamu, ya, atas rumah tanggamu, anak-anakmu. Tapi engkau tidak pernah datang kepada aku untuk cerita, untuk ngomong. Gimana aku bisa mau kasih berkat ke kamu, aku mau kasih tahu. Berarti secara sadar kita sendiri menutup pintu berkat. Hati-hati loh Bapak Ibu. Jadi jangan pernah menyalahkan Tuhan, kok kondisi saya begini ya, gitu. Tapi introspeksi diri, kamu punya relasi gak sama Tuhan? Kamu doa gak sama Tuhan? Ya. Dan membuka celah bagi pencobaan. Karena iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia sedang melihat, oh ini anak Tuhan, gak pernah berelasi sama Tuhan, gak pernah berdoa. Wah, apa yang menjadi pemikirannya? Aku suburkan itu. Benar, kamu gak perlu doa, kamu yang hebat, kamu yang bisa. Itu semuanya karena kamu yang atur. Iya teruskan, itu dirimu. Wah. Mulailah pencobaan satu persatu datang. Ya. Dan membuat roh kita menjadi lemah. Karena kita tidak terhubung. Tidak
pernah menjalin relasi dengan dia, tidak mengharapkan dia ada, maka kita akan mengalami kematian rohani. Pelan-pelan kita akan merasakan, kok saya berdiri di padang gurun ya? Kita mengalami kematian rohani. Dan kita merasakan bahwa ternyata semuanya adalah sia-sia saat aku mengandalkan diriku, usahaku, dan aku menganggap aku yang hebat. Ya, saudaraku, doa artinya belajar mengenal siapa diri di hadapan Allah dan bagaimana memberi kepada Allah esensi terdalam diri kita. Itu doa. Ya, doa itu kita belajar mengenal siapa sih diri kita, siapa sih Allah kita. Ya, jadi pada waktu kita sudah mengenal diri kita dan kita tahu kekurangan kita tahu kelemahan kita dan kita tahu bahwa kita mudah jatuh di dalam dosa. Ya, kita tahu bahwa pencobaan begitu terbuka. Dunia yang kita hadapi, lingkungan kerja kita itu mudah sekali menjerat kita masuk di dalam dosa. Ayo, cepet-cepet datang sama Tuhan, jalin relasi yang kuat, berdoa, minta tolong sama Dia. Karena hanya Dia yang bisa menolongmu. Hanya Dia. Karena itu kita belajar mengenal siapa Allah kita melalui jalinan relasi doa. John Piper mengatakan bahwa di dalam bukunya Desiring God, doa bukanlah alat untuk memenuhi keinginan egois kita. Bukankah seringkali kita menganggap Allah itu kayak ATM, ya? Jadi kita mau ini, kita mau itu, ngomong aja. Kan katanya mintalah maka kamu akan diberi. Ketoklah pintu akan dibukakan, ya. Wah, kita gancang minta. Di dalam ayat yang ketiga Yakobus bilang begini. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kembali lagi ke ayat yang pertama, hawa nafsu. Bahaya Bapak Ibu. Ya. Jadi Yakobus mengatakan bahwa doa itu harus seturut dengan kehendak Tuhan, maunya Tuhan, ya. John Piper mengatakan lagi, tetapi melalui doa kita menyelaraskan hati kita yang berdosa ini, yang banyak keinginan ini dengan kehendak Tuhan. Nah itu ya, jadi bukan keinginan kita, egonya kita, maunya kita, tapi apa sih maunya Tuhan itu. Tuhan, kok peristiwa ini terjadi dalam hidupku, kenapa ya Tuhan? Apa ya yang harus saya pelajari Tuhan? Kita tanya sama Tuhan. Doa yang benar adalah doa yang berpusat kepada Allah, bukan kepada diri sendiri. Ya, biasanya kita kan kalau doanya begini, Tuhan aku minta ini Tuhan, Tuhan aku mau ini Tuhan, Tuhan aku mau ini Tuhan. Kita nggak pernah bilang, Tuhan ini permintaanku, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Nah, awas ya Tuhan kalau enggak aku enggak mau ke gereja lagi, aku enggak mau doa, aku enggak mau ini itu loh. Benar Bapak Ibu, saya punya seorang teman, dia tidak berdoa lagi sama Tuhan karena dia kecewa. Kenapa? Dia bilang, contoh, aku nih sudah doa sama Tuhan. Contoh ngomong kan harus doa. Iya benar memang, kamu doa, kamu bawakan pergumulanmu kepada Tuhan. Tapi tuh, contoh lihatlah, sudah 10 tahun loh, suami saya tuh tetap begitu. Jadi malah gak pulang loh contoh. Oh ya kayak gitu. Jadi gimana? Aku gak mau doa lagi sama Tuhan. Ya, aku gak mau doa lagi sama Tuhan. Dia bilang aku kecewa, aku marah sama Tuhan. Karena Tuhan gak menjawab doaku. Saudaraku yang terkasih, Yakobus mengatakan bisa jadi engkau berdoa karena engkau salah berdoa. Karena engkau ingin memaksakan kehendakmu kepada Allah. Bukankah Allah yang kita sembah itu Allah yang punya waktu dan rencana? Ya kan? Dia punya waktunya dia. In his time. Ya enggak? In your time. Kita nyanyi aja. Tapi kalau peristiwa udah terjadi dalam hidup kita, kok kita kayaknya nggak bisa nerima kayak gitu ya. Padahal kita bilang,
Ya, kita tunggu waktumu Tuhan, kita tunggu caramu Tuhan, dan kita yakin rencanamu adalah yang paling terbaik. Bukankah itu yang seharusnya kita lakukan sebagai orang percaya? Karena itu, ketika aku berdoa, maka aku memperlakukan Allah sebagai Allah. Aku sadar, aku adalah ciptaan, dan dia adalah pencipta. Allah yang berdaulat, Allah yang memegang kendali atas hidup. Waktu WL menyanyikan pujian How Great is Our God. Hati saya meluap dengan ucapan syukur. Aku bersyukur karena aku punya Allah yang besar. Allah yang mengendalikan alam semesta ini. Allah yang mengendalikan setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam hidup ini. Aku yakin, aku percaya. Dan ketika aku berdoa, aku mendapatkan ketenangan batin. Ada damai. Bapak Ibu, engkau tahu situasi di luar kan? Engkau tahu bagaimana media memberitahukan kepada Anda. Di provinsi-provinsi tertentu, di DKI Jakarta dan di mana-mana terjadi demo. Dan di Palembang besok, semalam sudah ada yang dirusak. Itu membuat engkau khawatir kan? Itu membuat engkau cemas kan? Tapi Tuhan mau berkata kepada engkau, datang dan berdoa. Saat engkau berdoa, engkau menyerahkan seluruh hidupmu. Engkau katakan, Tuhan, aku percaya engkau memegang kendali atas setiap situasi ini. Dan aku tahu Tuhan, engkau masih berkuasa. Maka setelah berdoa kita akan mengalami ketenangan batin. Ya udah, Tuhan yang memegang kendali kok. Aku udah melakukan apa yang menjadi bagianku dan Tuhan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Kalaupun Tuhan izinkan mengalami kehancuran dan sebagainya, aku yakin Tuhan tetap memegang kendali. Ya. Ketika aku berdoa, aku memiliki keberanian untuk melepaskan. Apapun yang aku genggam erat, aku akan berani melepaskan itu. Karena aku mau menyenangkan hati Tuhan. Dan aku menyerahkannya kepada kehendak Allah, bukan kehendakku, bukan keinginanku. Dan aku membiarkan Allah yang memegang kendali atas hidup dan setiap rencanaku. Dan biarkan rencananya yang jadi. Yakobus mengatakan bahwa kamu tidak mendapat apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kamu gak pernah cari Allah. Kamu gak pernah menjalin relasi dengan Allah. Kamu gak pernah kenal Allah. Singa ego yang terus kamu kasih makan, bukan singa kasih. Karena itu ada konflik yang terjadi dan engkau berantem. Coba kalau engkau sadar diri, engkau datang kepada Tuhan. Lalu engkau memberikan dirimu. Dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Maka Allah akan menolong engkau untuk menyelesaikan setiap situasi. Bapak Ibu yang terkasih, ada seorang pria diberikan kendi emas. Dia senang banget, yes aku dapat kendi emas ini. Setelah dia lihat-lihat gitu, loh kok kendinya bocor ya? Oke, enggak masalah. Oke. Lalu dia tuang air di dalam kendi itu, terus air itu keluar ya. Waktu dia mau minum, loh kok habis gitu ya, karena air itu kendi itu bocor. Lalu dia berpikir begini, kalau begitu aku harus cari kendi yang lebih besar aja. Dia jalan, akhirnya dia menemukan kendi yang lebih besar. Kendi yang lebih besar ya. Terus lalu dia lihat lagi, aduh kendi ini juga bocor ternyata. Lalu dia masukin ke dalam air ke dalam kendi ini juga sama. Airnya habis dan dia juga hanya mendapat sedikit. Setelah dia melihat kendi-kendinya ini, akhirnya dia sadar. Sebenarnya masalahnya itu bukan pada kendi ini. Dia udah tahu kendi ini bocor. Pasti gak akan bisa menampung. Tapi masalahnya itu adalah di dalam hatinya dia. Ada kebocoran di dalam diri dia, di dalam hatinya. Ya, karena dia gak pernah puas. Dia tidak pernah puas. Saudaraku, demikianlah hati manusia. Mengingini dan iri hati adalah tanda bahwa ada kebocoran di dalam hati kita.
ada kebocoran. Karena itu hati yang hampa, hati yang bocor, jiwa yang hampa, jiwa yang bocor itu tidak bisa diisi oleh materi, oleh kesenangan, oleh hal-hal yang lain. Tapi itu hanya bisa diisi oleh Tuhan saja. Hati yang bocor, jiwa yang bocor itu akan diisi oleh Tuhan, ditampal oleh Tuhan. Sehingga kita merasakan puas berada di dalam Tuhan. Dan kita bisa menikmati Tuhan. Kalau kita menganggap bahwa hatiku yang bocor ini bisa diisi dengan hal-hal yang aku kejar, maka kita salah. Salah besar. Hal-hal yang kita kejar itu sifatnya sementara. Tidak bisa mengisi kekosongan hati kita atau kebocoran hati kita. Hanya Tuhan yang bisa mengisi. Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang sangat mengasihi kita, yang rela mati bagi engkau dan saya. Dia mau asal engkau datang kepadanya, menyerahkan hidupmu ke dalam tangannya. Tuhan, aku serahkan hatiku yang bocor ini kepada engkau. Selama ini aku sadar, aku selalu memberikan makan kepada singa egoku. Sehingga terjadi kebocoran di sana sini. Dan aku tidak pernah datang untuk mencari dan memohon pertolongan yang daripada engkau. Saat ini aku disadarkan. Yang utama di dalam hidupku adalah aku mencari engkau, menikmati engkau, mengenal engkau lebih daripada siapapun. Seperti pemazmur katakan di Mazmur 73, hanya engkau Tuhan yang aku ingini. Tidak ada yang lain di bumi ini. Sehingga engkau bisa menikmati Allah. Dan engkau bisa merasakan berkat-berkat Allah yang melimpah dalam hidupmu. Jadi berdoa adalah kuncinya. Ya, berdoa adalah kuncinya. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jalan keluar dari ketidakpuasan hati, keinginan duniawi, keinginan yang berdosa, iri hati, pertengkaran, konflik yang terjadi. Itu karena engkau tidak datang kepada Tuhan untuk meminta hikmat dan pertolongan. Jadi kita harus menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Akui itu, aku lemah di sini Tuhan. Dan kita minta Tuhan untuk menambal. Kita mengandalkan Dia. Dan kita membiarkan kehendak Tuhan yang terjadi. Sama seperti Tuhan Yesus yang berdoa di Taman Getsemani. 3 kali Dia katakan, kehendakmu yang jadi Tuhan, bukan kehendakku. Keinginanmu yang jadi, bukan keinginanku. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita diajar dan saya mendorong Bapak Ibu untuk memulai. Merendahkan diri mencari bimbingan Tuhan melalui doa. Ya, carilah Tuhan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan bagimu. Allah enggak pelit. Dia tahu saatnya engkau butuh, Dia akan beri. Ya, karena Dia tahu itu untuk kebutuhanmu, bukan untuk pemuasan nafsumu. Bersabar dengan diri sendiri, belajar bersabar. Belajar menantikan Allah karena kita yakin dan percaya waktu Allah adalah waktu yang terbaik. Meskipun itu di detik-detik terakhir. Tapi yakin Allah pasti akan tolong. Dan menjadikan kasih Allah sebagai dasar ketika memulai masa sulit bersama Dia. Ingat, kesulitan apapun, rasa khawatir, kecemasan yang engkau alami, kasih Allah tetap menggema di dalam hati dan hidupmu, di dalam pikiranmu. Kalau Allah yang sedemikian besar kasihnya menyerahkan anaknya, Dia juga pasti akan mengasihi aku, melindungi aku, menjaga aku sesuai dengan rencananya, ya, dan kehendaknya. Oke. Terus mati terhadap diri sendiri. Kita tahu setiap keinginan yang tidak baik, setiap ego-ego atau pride yang lain yang tidak baik di dalam diri kita yang bisa membuat pertengkaran, menimbulkan pertengkaran, menghancurkan persahabatan dan orang lain, menghancurkan keluarga. Itu kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan,
Aku serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Itu kelemahanku. Aku nggak bisa ngomong keras sedikit. Aku pasti akan lebih keras itu. Aku serahkan Tuhan. Tuhan tolong aku. Tuhan tolong aku. Karena aku mau menyelamatkan keluarga ini. Aku mau menyelamatkan grupku, komunitasku ini. Aku nggak mau egoku yang justru lahir akhirnya. Aku walk out dari komunitas. Enggak Tuhan, enggak. Aku serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mati terhadap diri sendiri. Karena kita adalah ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Allah Roh Kudus senantiasa menolong dan memproses kita. Kenapa kita enggak mau membiarkan Allah menolong kita? Allah Tritunggal menolong kita. Kenapa kita tidak mau? Mari kita datang mendekat kepada Tuhan dan kita katakan, Tuhan, aku serahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Aku percayakan. Aku enggak mau singa ego ini terus membesar di dalam hati dan pikiranku. Tapi aku mau kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang masuk di dalam hidupku. Dan aku boleh menjadi berkat bagi siapapun. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan ini. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami masih membesarkan singa ego di dalam diri kami. Kami belum mengerti mengapa Yesus mau mati bagi kami. Kami belum mengerti dan memahami betapa besarnya kasih Tuhan di dalam hidup kami. Kami belum mengerti bagaimana lemahnya hidup kami. Tuhan ampuni kami, ampuni kami. Dan biarlah kami mau mulai berjalan bersama dengan Tuhan. Setiap waktu kami memerlukan Engkau. Kami mau Tuhan, tangan kami Engkau gandeng untuk berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Dan kami tetap menjalin relasi yang indah dengan Engkau, tanpa membiarkan satu detik pun berlalu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.